Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan, NPM 18 11 1001 3443 060, jurusan Manajemen Malam, Fakultas Ekonomi semester 5. Yang saya hormati Bapak Aji Sunarto, SEMSI, selaku dosen manajemen mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi manajerial. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategi yang bagus dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas tetapi mendapat tujuan yang ingin dicapai. Pengertian ekonomi manajerial menurut para ahli. Menurut Dominic Salpoter, 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis yang dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut RC 2003, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Adapun ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, teori ekonomi. Teori ekonomi menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan di dalam ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro berkaitan erat dengan perilaku ekonomi seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro lebih berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan lapangan kerja. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Dalam ekonomi manajerial diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya. Ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambilan keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, ilmu keputusan. Ekonometrika dan ilmu penunjang seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan agar bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keempat, ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat menunjang pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Adapun fungsi dan tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama, mengelola keuangan. Ekonomi manajerial dapat berfungsi untuk mengelola keuangan agar perusahaan mendapatkan profit yang maksimal dengan menganalisis bagian yang menunjang profit dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Yang kedua, alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum memuat kebijakan yang baru. Hal ini juga sangat bermanfaat saat terjadi pergantian manajer. Manajer yang baru dapat menganalisis kebijakan lama yang sudah berjalan sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah. Fungsi lain dari ilmu pengambilan keputusan ekonomi yaitu membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Kondisi ekonomi dan pasar yang senantiasa berubah menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan tetap berkembang dan mendapat keuntungan. Yang keempat, menganalisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing. Hasil analisis selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang keputusan yang diambil guna meningkat profit perusahaan. Yang kelima, mendapat keuntungan.
Tujuan utama menerapkan ekonomi manajerial adalah mendapat keuntungan bagi perusahaan. Jadi, kesimpulannya, ekonomi manajerial merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Dalam dunia bisnis, sistem ini sangat penting dalam untuk pengembangan usaha secara menyeluruh. Selain ini, Anda juga harus mengelola pembukuan usaha yang baik untuk membuat rencana bisnis lebih matang dan berdasarkan laporan keuangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.